Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Ayah bunda, ananda yang masih di rumah, yang kami cintai, alhamdulillah tidak terasa waktu berjalan, kita telah berada di ujung tahun 1441 Hijriah, dan insya Allah nanti malam kita akan menyambut tahun baru Hijriah 1442. Bersama kami, saya Ustadz Rahman Syah MPD, kedatangan tamu yang hebat-hebat, ustadz-ustadz kita, guru-guru FIS, yang insya Allah akan berbincang-bincang bersama kita tentang menyambut bulan Muharram atau tahun Hijriah yang insya Allah kita sambut nanti malam 1442. Baik, kita sapa ustadz-ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Salam. Ya, dan Ustadz Surya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah sama-sama guru Quran ya. Ustadz Salam mengajar di SD dan Ustadz Surya mengajar di SMP, yaitu mata pelajaran Al-Quran. Beliau adalah Ustadz Salam sebagai ketua panitia menyambut tahun Muharram sekolah FIS, dan Ustadz Surya beliau juga dai yang insya Allah ada keliling ya, dan beliau juga dulu berpengalaman di dompet duafa. Kita tanya-tanya langsung bagaimana Muharram ini, apa sih kandungan dari Muharram itu, apa arti Muharram dan bagaimana sejarahnya. Kita tanya Ustadz Salam. Ustadz Salam, bagaimana Ustadz kita menyambut bulan suci Ramadan itu, pengertian ya, bisa jelaskan arti Muharram dan sejarahnya. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi bulan Muharram ini Ustaz adalah bulan yang mulia. Dan bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, sejarahnya, jadi bulan Muharram ini sebelumnya dikenal dengan bulan Safarul Awal atau bulan Safar awal. Sedangkan Safar itu sendiri artinya sunyi. Nah, jadi sunyi di sini maksudnya adalah sunyi dari perperangan. Nah, jadi orang-orang Arab terdahulu sebelum Islam masuk kepada mereka, mereka melarang perperangan pada bulan-bulan tertentu, dan mereka akan berperang juga pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Makanya setelah Islam masuk, maka dikenallah dengan nama Muharram, atau yang artinya yaitu diharamkan atau dipantangkan adanya perperangan pada bulan gencatan senjata. Iya, betul. Dan juga dinamakan atau bulan Muharram ini sebagai awal dari tahun Hijriah. Ya, itu terjadi perbedaan pendapat sebelumnya. Para sahabat mereka berbeda pendapat untuk menentukan awal dari tahun Hijriah. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal saja, karena sejak pada bulan itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Akhirnya setelah sekian lama berdebat, maka jatuhlah bulan Muharram itu sebagai awal daripada tahun Hijriah. Itu sejarahnya Ananda yang di rumah. Ustadz Salam sudah menjelaskan banyak sekali, singkat tapi padat, sejarah Muharram dan bagaimana penentuan tadi. Nama Muharram sebelumnya adalah Safar awal. Dan kita tanya juga Ustadz Surya, untuk menyambut Muharram ini Ustadz, sebagai pelajar kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita yang di rumah, apa saja tips yang kita persiapkan untuk menyambut Muharram ini? Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah pergantian tahun Hijriah, bermakna Hijriah ini adalah hijrah, berpindah, intiqal minal makan ilal makan, berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya apa? Di tahun baru ini bagaimana kita berpindah, yang dari dahulunya kita tidak baik, kita berubah menjadi yang baik. Yang dulunya kita orang yang baik, kita berubah menjadi yang lebih baik.
Oleh karenanya, di dalam bulan Muharram ini, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu yang harus kita lakukan sesuai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hafsah, istri beliau meriwayatkan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama itu man soma yauman min awakhir Dzulhijjah wa awwalil Muharram. Siapa yang berpuasa di akhir bulan Hijriah, di akhir bulan Dzulhijjah, maksudnya hari ini dan hari Rabu ini, wa awwalu min yaumil Muharram, dan awal pada bulan Muharram, maksudnya besok di hari 1 Muharram ya, 1 Muharram hari Kamis, ja'alallahu min kifarati khamsina sana. Allah akan menghapuskan 50 tahun dosa-dosa kecil. Itulah luar biasa ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berpuasa sunnah. Puasa di akhir bulan Dzulhijjah yang hari ini. Kalau hari ini tak sempat berpuasa, besok masih ada. Jangan sampai kelewatan ya. Hari Kamis. Kebetulan ini adalah hari puasa sunnah. Makanya bagi anak-anak yang di rumah dianjurkan besok untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa itu akan menghapuskan dosa-dosa kita 50 tahun. Masya Allah. Dosa-dosa kecil di sini ya. Dosa-dosa kecil Dosa-dosa kecil. ya. Jika kita tak sampai umur 50 tahun Ustaz, maka itu akan dihitung pahala di dalam catatan amalan kita. Niatnya apa? Niatnya nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa esok hari, puasa sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu ada lagi Ustaz, amalan-amalan sangat banyak. Yang kedua kita berdoa. Doa akhir tahun, doa awal tahun kita istighosah, bermuhasabah diri. Karena apa? Karena di tahun lalu tentunya kita banyak meninggalkan dosa, banyak mengerjakan maksiat. Maka di tahun yang akan datang ini kita bermuhasabah diri kita, memperbanyak istighfar, merenung apa saja kesalahan-kesalahan kita di masa lalu untuk kita rubah di masa yang akan datang. Karena masa yang lalu tidak akan mungkin terulang kembali. Dan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang berlalu tak akan mungkin terulang kembali. Makanya di tahun baru ini kita bermuhasabah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kita berdoa kepada Allah, bermunajat. Itu bisa dengan doa bahasa Indonesia. Kalau hafal lagi dengan bahasa Arab lebih baik lagi. Terima kasih Ustaz Surya. Itu dua pesan Ustaz Surya tadi. Bagaimana kita menyambut tahun baru Islam. Yang pertama, kita dianjurkan untuk berpuasa hari ini dan esok hari tanggal 1 Muharram, dan mari kita bersama-sama nanti sore dan setelah maghrib kita berdoa menyambut tahun baru Islam. Oke, kita tanya lagi Ustaz Salam, bagaimana Ustaz Salam melihat pemuda hari ini dan bagaimana anak-anak kita sekolah FIS ini mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemuda hebat di masanya. Baik, Ustaz, dari pandangan saya itu ada dua pandangan. Pertama yang positif dan juga yang negatif. Yang positifnya terlebih dahulu, sekarang sudah mulai pemuda-pemuda kita sudah banyak yang hijrah, sudah banyak yang mengikuti pengajian-pengajian, sudah banyak mengikuti tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Quran dan lain sebagainya. Itu sudah banyak Ustaz. Namun di sisi negatifnya Ustaz, itu pun juga banyak, masih terdapat banyak pemuda maupun pemudi itu menjauh atau dijauhkan oleh Allah dari agama kita. Nah, contohnya ketika azan berkumandang, mereka masih sibuk dengan gadget, kemudian ketika orang tua memanggil, mereka tidak cepat menyambut dan lain sebagainya. Itu dari sisi negatifnya Ustaz. Ya. Kemudian adapun tips ya, istilahnya nasihat yang tepatnya Ustaz. Nasihat dari saya untuk pemuda ataupun pemudi sekarang, ada 3 nasihat yang penting. Yang pertama yang perlu sekali yaitu muliakan atau makmurkan masjid. Makmurkan masjid itu yang pertama. Kenapa? Karena untuk melihat aktif atau tidaknya pemuda ataupun pemudi dalam agamanya, maka lihat masjid. Kalau masjidnya sepi daripada pemuda dan pemudi, sudah barang tentu mereka tidak aktif ataupun tidak peduli dengan agamanya.
Kemudian yang kedua, pandai-pandai memilih teman. Nah, pandai-pandai memilih teman ini sangat penting. Kenapa? Karena teman itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, Ustaz. Kita contohkan kalau dalam hadis itu, Ustaz, jika kita berteman dengan tukang pandai besi, maka kita akan dapat bau arangnya, ataupun bisa juga kita kena bara apinya. Iya, cepretan apinya. Dan kalau kita berteman dengan orang yang jual parfum, sedikit banyak pasti akan melengket bau parfumnya. Kemudian yang ketiga, perbanyak belajar ilmu agama. Nah, ini sangat penting sekali, Ustaz, karena ilmu agama itu penting untuk dirinya pribadi dan juga untuk masyarakat sekitar, Ustaz. Dan yang terakhir sekali, Ustaz, ya, untuk sebagai tambahan, itu jangan lupakan memperbaiki akhlak kepada sesama. Ya, memperbaiki akhlak kepada sesama, terlebih lagi kepada yang lebih tua dihormati, yang sesama disayangi, ya saya. Kemudian hindari akhlak yang tidak baik yang merugikan orang lain. Oke. Terima kasih Ustaz Salam. Jadi ada 3 tadi pesannya. Dekati masjid, karena itu adalah bukti bahwa pemuda masih aktif. Kalau ketika ramai di masjid, itu artinya masih banyak harapan kita untuk para pemuda. Yang kedua adalah kita Kedua tadi apa? banyak belajar ya, memperbaiki akhlaknya. Dan terakhir kita tanya Ustaz Surya, apa pesan Ustaz Surya untuk kita semua dalam menyambut tahun baru Islam? Oke Ustaz, dalam tahun baru Islam ini, yang pertama pesan saya adalah bagaimana kita lebih meningkatkan kembali kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang lebih besar daripada surga, yakni faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka tingkatkanlah amal saleh. Walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan kita tidak boleh syirik sesuatu apapun. Yang pertama, karena kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umat itu nanti pasti akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasul, siapa yang enggan itu? Man ata'ani yadkhuluna al-jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang tidak taat, siapa yang durhaka, siapa yang bermaksiat kepadaku, dia yang enggan. Dan di tahun Hijriah ini kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian pesan saya untuk anak-anak di rumah, ini kan kita lebih dekat ke orang tua ini satu ya. Jangan sampai kita mendurhakai orang tua kita karena kita lalai di rumah. Bantu orang tua di rumah. Karena kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka itu semua terletak pada ridho orang tua. Allah fi ridho walidain, wasafullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan durhaka Allah terletak pada ridho orang tua. Terima kasih Ustaz Surya. Anda di rumah, Ustaz simpulkan sebagai pembawa acara pada hari ini bahwa banyak hal yang Ustaz Salam dan Ustaz Surya sampaikan tadi. Intinya, mari kita makmurkan masjid, kita cari teman, karena teman akan mempengaruhi karakter kita. Dan mari kita terus belajar dan kita persiapkan diri kita, jangan sampai kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tahun 1442 Hijriah nantinya jauh lebih baik dari tahun yang telah kita lalui. Terima kasih Ustaz Salam, terima kasih Ustaz Surya. Semoga kita semua meraih sukses di tahun depan. Amin. Dari kami itu saja. Kita sama-sama Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.